Kita akan coba membahas tentang kisah indah. Ada seorang sahabat, kalau tidak keliru Hasan bin Sabit. Nanti tolong bantu di cross check benar atau salah. Untuk menghindari kesalahan, anggap saja salah satu sahabat gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, nanti tolong sebutkan namanya di komentar. Ada salah satu sahabat yang dulu masih musyrik. Dia hebat dalam bersyair. Ketika bersyair, yang mendengar itu pasti akan luluh dengan isi-isi syairnya. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah dengan Islam, akhirnya kaum Quraisy menyewa sahabat ini yang masih musyrik. Wahai sahabat, anggaplah sebut Hasan bin Sabit ya, nanti koreksi kalau salah. Hasan, engkau terkenal sebagai penyair yang hebat. Setiap kata-katamu menghipnotis para pendengar sehingga larut dalam sajak-sajak syairmu. Sekarang aku bayar, engkau buatlah syair yang isinya tentang Muhammad. Dalam syair tersebut cari semua kejelekan-kejelekan Muhammad, lalu engkau syairkan di panggung sehingga orang yang mendengar akan mengetahui bahwa Muhammad memang betul-betul buruk sesuai dengan isi syairmu. Akhirnya Hasan bin Sabit ini menerima. Oke, nggak masalah. Mana duitnya? Ini 1 juta. Kurang 1 juta bang. Minta berapa? 2.000 miliar. Mahal. Wes lambuh piro hargane. Oke, kita CC, kita kerjasama. Oke, akhirnya Hasan bin Sabit ingin membuat syair. Karena ini syair tentang objek, harus observasi. Dia teliti Nabi Muhammad SAW, dia teliti gerak-geriknya, dia amati ucapannya, dia teliti gerak-geriknya selama seharian. Hari pertama dia teliti, nggak ada celah. Hari kedua dia teliti ucapan-ucapannya, nggak ada celah. Hari ketiga gerak-geriknya, dari mulai bangun hingga tidur, keluar masuk rumah, bertemu dengan sahabat, segala macam diteliti. Hari keempat dia bertemu lagi dengan yang membayar. Kang, apa? Wes nemu, wes tadi syair. Bukan, aku nggak jadi dibayar. Wes, lo kenapa? Aku telah mencari, mengobservasi selama 3 hari sesuai dengan tugas yang kau berikan untuk membuat syair tentang kejelekan Muhammad. 3 hari aku cari, tidak aku temukan kejelekan Nabi Muhammad. Dari gerak-geriknya nggak ada yang layak dicela. Dari ucapannya nggak ada yang bisa saya cela. Wes, aku nggak bisa menerima tugas ini karena saya membuat syair harus sesuai kenyataan dan tidak ada realita kejelekan satupun dalam diri Muhammad. Ini masih musyrik, tapi ketika mengamati sesuai dengan hati sesungguhnya, tidak ada celah untuk diejek, tidak ada celah untuk dihina. Nabi Muhammad SAW, betapa mulianya beliau. Ketika hijrah, Nabi Muhammad tiba di Madinah bersama Abu Bakar di siang hari. Tapi bagaimana masyarakat Madinah yang menyambut? Tola'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kita, kepada kami. Bulan purnama. Padahal Nabi Muhammad waktu tiba di Madinah siang hari. Saking bersinarnya wajah Nabi Muhammad SAW sampai mengalahkan sinarnya matahari. Qala al-badru alaina, telah datang rembulan kepada kami. Saking bersinarnya wajah Nabi Muhammad hingga mengalahkan sinarnya matahari. Para warga di Madinah menyambut dengan syair menggunakan rebana. Qala al-badru alaina, saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita akan bahas bagaimana hukum musik itu, ya kan? Tadi itu prolog tadi itu. Jadi pembahasannya adalah bagaimana hukum musik. Saya tidak tahu hadis, saya cuma bisa berkisah, bisa menyampaikan tentang kisah. Soal hadis saya nggak jago. Namun seingat saya, setahu saya, sependek pengetahuan saya, musik itu ada yang mengharamkan. Karena dulu ada 2 budak Nabi sedang bernyanyi-nyanyi, lalu Abu Bakar memarahi. Kenapa engkau melakukan apa itu? Melakukan hal yang dicintai setan di rumah Nabi.
Nah, Abu Bakar marah. Itu mungkin yang dijadikan dalil. Ada lagi hadis yang haram setiap sesuatu alat musik yang dipetik, yang digendang dan segala macamnya. Itu yang mengharamkan. Sehingga ada orang-orang kelompok-kelompok yang betul-betul anti terhadap musik. Apapun alirannya dia nggak mau dengar musik. Saya pun punya sahabat, dia anti musik. Ketika saya coba nongkrong, ayo bang kita nongkrong bang di warung kopi, kita ngopi. Ayo nggak masalah. Aku yang di depan untuk mengarahkan tujuannya. Setelah aku berhenti di warung kopi tertentu, dia lu di sini tak? Iya. Nggak mau. Ya, kenapa? Ada musik. Oke, nggak masalah. Kita cari warkop yang nggak ada musik. Ada ulama lain yang tidak mengharamkan musik. Beliau beranggapan musik ibarat seperti berbicara. Jadi lihat dulu musiknya seperti apa. Kalau musiknya kontennya itu negatif, sama seperti kita berbicara negatif, maka itu nggak boleh, dosa. Tapi ketika musik yang kontennya positif, mengajak berdakwah, nggak masalah. Omai Rama, judi menghancurkan peradaban. Ketika kita mendengar, lalu ambil hikmahnya, oh iya judi merusak keharmonisan. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya dipikir, lah iya, nggak artinya ngapain begadang, bener kan? Apa-apa. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Kontennya positif, dijadikan musik nggak masalah. Sekarang kita cari tahu dulu musik itu apa. Apakah ini disebut musik? Jika iya, maka nggak masalah. Adzan juga musik. Bernada. Kalau bernada itu disebut musik, maka adzan itu musik. Dan ketika musik diharamkan, harusnya adzan nggak perlu bernada. Maka itu. Dan saya pribadi memilih musik adalah sesuai kontennya. Ketika musik itu liriknya mengandung yang buruk-buruk, porno-porno, mesum-mesum, maka itu nggak boleh. Jangankan disangkut pautkan dengan agama, disangkut pautkan dengan moral saja dia nggak layak terbit di dapur rekaman. Saya pribadi. Tapi ada lagi opsi yang ketiga. Sekalipun musik itu liriknya bagus, positif, tapi melalaikan kita untuk beribadah juga nggak bagus. Ini sebenarnya netral, tapi lebih ke ranah segi pendekatan diri kepada Allahnya. Apapun musiknya, kalau menjauhkan diri kita kepada Allah, ya nggak bagus juga. Ya bukan musik aja sebenarnya. Kumpul sama anak, kumpul sama istri, ketika melalaikan kepada Allah, ya sama, nggak boleh. Oke ya. Jadi saya suka musik. HP saya, rumah saya di sini tidak berhenti-hentinya dengan musik sholawat. Ya Nabi salam alaika, bernada musik. Musik. Yuslah. Jadi musik bagi saya pribadi tidak masalah. Mungkin bagi orang lain bermasalah, bagi kita nggak masalah. Dan silakan pilih yang menurut hati nurani serak, nggak masalah. Karena ada hadisnya itu, musik itu nggak haram ada. Ketika Abu Bakar menegur budak yang bernyanyi di rumahnya Nabi, Nabi bilang, Abu Bakar, wes lah ojo ditegur. Sekarang ini hari raya, nggak perlu ditegur. Jadi aman. Ya, semoga bermanfaat.